Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pertemuan seperti bulan-bulan yang sebelumnya, ya kan Ibu? Ya, Bu. Gimana kira-kira kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Musim apa di sini? Musim panen. Iya, makanya iya panen padi. Wajahnya cerah-cerah ya Bu. Tetap semangat berarti kan? Iya, Bu. Iya, seperti sebelumnya kan. Bulan-bulan yang lewat kita itu melakukan diskusi ataupun dinamakan pertemuan peningkatan keluarga ataupun P2K2. Masih ingat Ibu bagaimana cara P2K2 biar kita semangat dulu sebelum masuk ke materi, sebelum masuk ke topik diskusi kita. Masih ingat Ibu? Tidak lupa. Iya, saya contohkan ya Ibu. Jika saya menyebutkan nanti tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Bisa kira-kira Ibu? Bisa, Bu. Ibu juga menyebutkan apa yang saya bilang ya. Iya, Bu. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita coba ya Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya, sudah semangat kan Ibu? Topik diskusi kita kali ini yaitu mengenai perlindungan anak, di mana di pembahasan kita ini perlindungan anak ada topik pembahasannya penelantaran terhadap anak. Apa yang terbayang di pikiran ibu-ibu ketika saya mengatakan penelantaran? Anak terlantar. Bagaimana itu kira-kira Ibu? Apa yang terlintas di otak orang ibu-ibu? Terlantar. Ya, iya Bu. Terlantar seperti contoh kalau disebutkan terlantar kita lihat di TV kan ada yang tidak ada rumahnya seperti anak jalanan, ya kan Ibu? Terlantar itu namanya. Tapi di sini terlantar itu adalah ketika kita orang tua tidak membutuhi hak-hak anak. Tidak hanya hak-hak pokok. Apa itu hak-hak pokok anak? Yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu adalah pakaian, diberikan kebutuhan anak kita, pakaian yang bersih. Kemudian pangan yaitu memberikan makan, minum, dan kebutuhan untuk dia apakan Ibu perkembangannya. Kemudian papan yaitu tempat tinggal. Itu yang dinamakan kebutuhan pokok kan. Hak-hak anak itu memperoleh sandang, pangan, dan papan. Selain itu apalagi Ibu? Apakah sudah cukup kita hanya memberikan dia makan, dia memberikan dia pakaian dan tempat tinggal? Apakah itu sudah cukup? Belum. Apalagi kira-kira dia itu harus kita sekolahkan kan? Dia itu memiliki hak ataupun kita sebagai orang tua wajib menyekolahkannya, memberikan pendidikan. Kemudian hanya pendidikan saja tidak cukup. Kemudian kita harus menanamkan nilai-nilai yang mana yang baik, yang buruk, karena anak itu kita yang mengajarinya duluan kan Ibu sebelum ke sekolah kan? Sebelum ke sekolah biasanya orang-orang mengatakan, oh buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Bagaimana orang tuanya mengajarinya, begitulah juga anaknya. Kira-kira seperti itu kan Bu? Kemudian tadi mengenai penelantaran terhadap anak. Jika kita tadi tidak memenuhi hak-hak anak yang kita sebutkan tadi, anak tersebut bisa dinamakan anak terlantar. Tidak hanya harus seperti anak jalanan yang hidup di kolong jembatan itu terlantar, itu sudah tingkat yang sangat keterlaluan ya kan Ibu? Itu tadi penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, seperti kita harus memberikan
kasih sayang dan perhatian kepada anak. Kemudian memberikan hak-haknya, yaitu baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Ada kan ibu-ibu tidak membiarkan anaknya bermain keluar, itu mengganggu pertumbuhan anak. Seharusnya kita itu memberikan kebebasan kepadanya, tapi dalam hal yang baik-baik ya ibu ya. Kemudian contoh penelantaran itu ada beberapa. Yang pertama, penelantaran secara fisik. Yang tadi yang kita bahas itu tidak memberikan makan, tidak memberikan pakaian, tidak membawa berobat ketika anak itu sakit. Ada kan ibunya susah sekali membawa anaknya karena takut uang keluar. Itu tidak boleh ibu. Seharusnya kita itu membawa dia ke rumah sakit atau ke bidan kalau dia sakit. Itulah yang disebut penelantaran secara fisik, yang berkaitan dengan fisik anak kan ibu. Kemudian penelantaran mental. Bagaimana itu kira-kira? Yang mental itu berhubungan dengan batin anak, ya kan ibu? Berhubungan dengan intelijensi. Itu dinamakan penelantaran mental ketika kita tidak menyekolahkan anak. Kalau di lingkungan kita ini ada tidak ibu yang anaknya tidak sekolah? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Penelantaran mental itu tidak memberikannya pendidikan, tidak memberikan kasih sayang serta perhatian. Yang selanjutnya penelantaran spiritual. Spiritual itu mengenai rohani anak, yaitu kita tidak mengenalkan nilai-nilai yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, kemudian menanamkan nilai-nilai agama kepada anak agar dia memiliki sopan dan santun, sikap yang baik kan ibu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan ibu mengenai itu tadi yang 3, penelantaran fisik, penelantaran mental, dan penelantaran spiritual. Ada kira-kira ibu? Tidak ibu. Enggak, pas. Pas. Kira-kira kalau anak itu ditelantarkan akan memperoleh akibat. Akibat penelantaran itu kira-kira apa? Kalau kita tidak menyekolahkan anak, berarti anak itu kan putus sekolah. Kemudian tadi penelantaran fisik, tidak memberi makan, bisa-bisa anak itu kurang gizi. Iya, yang paling fatal nanti bisa meninggal kan. Kemudian tidak membawanya berobat, membiarkannya bersakit-sakitan, bisa memberikan luka yang dalam. Kemudian tidak memberikannya pengetahuan yang mana yang baik, yang buruk, tidak mengajarkannya nilai-nilai keagamaan, tidak membiarkan anak bersosial ataupun bergaul dengan masyarakat. Bisa-bisa anak kita itu jadi pendiam, penakut, tidak berani kepada orang banyak. Ada kan ibu kayak gitu, anaknya tidak berani ngomong di luar, jadi pendiam. Kita di sini sebagai orang tua harus memenuhi hak-hak dari anak tadi, karena orang tua lah yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup anak. Orang tua adalah guru pertama bagi seorang anak sebelum dia ke sekolah. Sampai di sini ada ibu pertanyaan? Ya, pertanyaan umpamanya pengalaman ibu, entah saudara-saudara ibu ada yang terlantar begitu kan ibu? Tidak. Bagaimana ibu Anita? Tidak saja apa tadi yang kita bahas mengenai penelantaran anak. Ada 3 tadi kan ibu, penelantaran fisik, penelantaran mental, dan penelantaran spiritual. Bagaimana ini ibu-ibu? Sudah pas semua penjelasannya? Sudah pas. Pas. Iya, ada kira-kira masalah orang ibu dalam apa? Dalam keluarga begitu? Mengenai pendidikan anak yang melalui online ini bu. Oh, mengenai pendidikan anak yang melalui online ini susah ya ibu? Susah bu. Iya, banyak efek sampingnya kan ibu. Ya. Kadang anak itu kita berikan handphone, dia menyalahgunakannya. Iya, Harus diawasi ya ibu ya. Ya, itu pengaruh COVID ini. Kita berdoa saja semoga COVID ini cepat
berlalu ya Bu. Iya. Ya. Ibu senyum-senyum. Oh, kira-kira sampai di sini mudah-mudahan kita ini diskusi kita ini bermanfaat ya Ibu. Iya, Bu. Diaplikasikan kepada anak-anak kita di rumah atau diberikan ilmu ini kepada kerabat-kerabat kita, ya kan Ibu? Iya, Bu. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.